kanan ini kita ada babi rusa. Ya, disebut babi rusa karena fisiknya seperti babi, dan yang jantan memiliki tanduk di atas mulutnya seperti tanduk rusa. Ya, mereka ini satu endemik dari Pulau Sulawesi. Ya, jadi asli Sulawesi. Ya, kebetulan semuanya jantan ya. Masih tetap di sebelah kanan, di pojok ya, lagi mojok dia warna hitam. Kita ada anoa. Ya, anoa terlihat seperti kambing, akan tetapi sebenarnya mereka ini kerbau. Mereka adalah kerbau terkecil di dunia. Atau kerbau mini. Ya, pojok bawah. Pojok bawah itu siapa? Yang warna hitam. Kecil banget. Iya kecil banget. Nah, kita pindah lagi ke kiri. Ketawa. Ya, benar sekali ada buaya muara, reptil terbesar yang hidup pada saat ini. Ya, itu ada yang buka mulut atau bangap. Ya, artinya buaya ini kepanasan. Oh, bukan lapar ya? Bukan. Jadi mereka tidak punya kelenjar keringat, mereka akan mengeluarkan hawa panas melalui mulut mereka. Ya, Oh, kayak Mas Fadil kalau ngorok. Dia kepanasan. ya, mereka juga tidak banyak bergerak ya, karena mereka memperlambat sistem metabolisme mereka supaya mereka ini bisa hidup cukup lama tanpa makanan. Ya, kurang lebih bisa sampai semingguan. Jadi memang kebiasaan reptil seperti itu. Enak, hemat biasa. Oke, selanjutnya kita akan melihat mamalia darat terbesar di dunia. Ada di belakang? Gajah. Ya, sekali ada gajah. Gajah Sumatera. Nah, ini gajah terkecil kedua di dunia. Ya, jadi ada yang paling kecil itu gajah pygmy dari Kalimantan, dan yang paling besar adalah gajah Afrika. Ya, bahkan gajah Afrika mereka 2 kali lebih besar daripada gajah Sumatera ini. Oke, sekarang kita melewati jembatan Getar. Bergetar sekarang kita. Oke, masih di kiri ya, kita pindah maksudnya ke kiri. Warna hitam kita ada banteng. Itu banteng tuh. Yang hitam itu yang jantan, sedangkan yang coklat yang betina. Ya, mereka ini juga sudah didomestikasi untuk pertanian. Sekarang mereka disebut dengan sapi Bali. Masih di kiri juga kita ada rusa di sini. Ini rusa Jawa. Ya, biasanya mereka ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan juga bisa ditemukan di Pulau Timor. Dan biasanya orang Bali menyebutnya menjangan. Tebu mas. Bukan, itu rumput gajah. Ada tidur tuh ya, warna hitam putih di pojok lagi. Banget mas. Ya, ini tapir. Dia bobo, itu bobo. Ya, tidak. Tapir apa tapir? Oh, tapir. Ada kan namanya Ya, tapir dengan hidungnya yang panjang, biasanya orang berpikir mereka ini satwa pemakan semut. Akan tetapi sebenarnya mereka ini herbivora. Jadi makanannya itu tumbuh-tumbuhan. Ya, bisa dibilang vegetarian. Ya, lagi tidur dia. Kita ada lagi satu juga tidur juga di sana. Yang bobo berarti. Oke, sekarang kita memasuki wilayah Kalimantan. Di sebelah kiri Anda ya, akan di belakang kita ada jenis kera orang utan. Pelan Itu ada paling besar. pelan. Siapa si Fanny itu lo bilang pelan tuh lo nggak Sinta gitu. Ya, orang utan Kalimantan. Mereka ini bukan monyet ya, karena monyet itu punya ekor, sedangkan kera tidak. Jadi orang utan mereka masih sejenis kera. Oke, nanti kita lihat anaknya. Kita bisa lihat anaknya agak ke depan nanti ya. Dan bisa dilihat di bawah. Kita lewat terang. Oh, lewat air. Semoga semuanya bisa berenang ya. Tenang kita. Oke, itu anaknya untuk gelantungan. Ya, anaknya lahir di sini, umurnya sekitar 4 tahun. Yang di Atali. Atali malam. Kita ada jenis kera yang lain di sebelah kanan. Dibuka dulu. Di gubuk kecil atas, berwarna abu-abu ya, itu kita ada owa. Ini kera terkecil di dunia. Ya, dan juga owa ini sangat unik karena mereka satwa monogami, yang artinya hanya punya satu pasangan seumur hidupnya. Nah, setia berarti. Jadi nggak poligami berarti ini. Ini setan ya. Ini jenis burung nih, begini. Bakal tong-tong namanya. Mana jalanan mana mas? Kayak tadi kita ke lewat rawa-rawa lagi. Rawa lagi.
Iya. Nyebur kita ya. Dan itu di kiri, di balik pohon dekat tembok belakang kita ada beruang. Dia Belakang saya ya. Orang kaya dia. Beruang. orang kaya dia. Jalan-jalan di belakang. Mungkin agak sulit dilihat ya silau. Ya, ini beruang terkecil di dunia, beruang madu atau beruang matahari. Ya, Disebut dengan beruang madu karena makanan favoritnya itu madu. kayaknya sudah tahu. Ya, pegangan ya. hati-hati. Fatir pegangan ada Fatir. Oke, bisa dilihat di depan ya ada gerbang besar. Kita akan melihat satwa yang berbahaya. Dan kita akan melihat kucing terbesar di dunia. Kucing besar. Tiger. Oke, pintunya terbuka dan kita akan melewati jembatan getar lagi. Here we go. Oke, kita memasuki wilayah hutan hujan tropis di Pulau Sumatera. Kucing besar kalian Kalian sama-sama ya. Oke, mungkin bisa bantu cari kucingnya. Di mana ya kucingnya? Kelihatan nggak? Mana ya? Ya. Itu depan tuh. Oh, Iya, di ada depan. Mau nyebrang dia. Oh, ada yang di depan juga. Benar sekali, ini harimau. Ya, harimau itu memang jenis kucing ya, kucing besar. Kok kurusan ya? Ini yang betina. Kurusan. Ini yang betina yang kecil. Jadi yang betina memang lebih kecil daripada yang jantan. Umurnya sama dengan di atas yang jantan itu. Namanya Thomas yang di atas, yang di bawah namanya Laksmi. Ya, situ keren situ lah Pak Bunda. Umurnya sekitar 10 tahun. Mereka bisa hidup hingga 15 tahun di habitat aslinya. Adik lihat ya. Apa itu? Harimau. Ya, jadi Pak Harimau itu memang lebih aktif sore hari sampai malam hari. Ya, biasanya kalau habis makan kenyang mereka akan tertidur dan bermalasan. Harimau itu bisa tidur hingga 16 jam per Pin, hari. big hair Pin. 16 jam atau 2 hari? 16 jam aja. Apa? Dia bobot. Ya, dengan makan bisa sampai 6 kg daging setiap hari. Dia jalan. Wow. Ya, bisa dilihat di depan kita akan melewati jembatan getar lagi. Dan semuanya mungkin bisa katakan bersama-sama. Bentar ya. Kayak massage, free massage. Oke, setelah mengunjungi Indonesia, sekarang kita memasuki wilayah India. Kita keluar negeri sekarang ya, ke India. Oke, jadi di sini kita akan melihat rusa lagi, tapi yang ini berbeda dengan sebelumnya. Yang ini namanya rusa tutul di kanan. Itu deh, itu kanan tuh. Satu tuh. Ada banyak. Ya, seperti Anda lihat juga yang jantan itu punya tanduk bercabang. Dari situ. Kalau di kiri juga ada ya. Ada anaknya juga yang kecil. Ya, yang jantan punya tanduk, sedangkan yang betina tidak ada tanduknya. Ya, dan kalau tanduk mereka ini patah, bisa tumbuh lagi setiap tahun. Oke, ini ada beruang lagi di sebelah kiri. Sama, beruang ini. Beda, ini lebih besar, namanya beruang Himalaya atau beruang ular. Lebih besar, Man. Ya, itu ya agak jauh di belakang sih. Ya, disebut dengan beruang bulan karena mereka punya tanda putih seperti bulan sabit di dadanya. Oke, rusanya nyebrang. Oke, ini kebanyakan yang jantan ya. Jadi fungsi tanduknya itu untuk bertarung tentunya sebagai senjata dan juga digunakan untuk menarik perhatian si betina. Oke, sekarang setelah sebentar di India kita akan memasuki wilayah Afrika di depan sana. Dia nyebrang tuh. Ada yang nyebrang. Wow, ya. besar banget. Ya, benar sekali, kuda Nil. Besar banget. Ya, salah satu mamalia darat terbesar ketiga setelah gajah dan badak. Di kiri juga ada lagi satu ya. Itu ada anaknya di kiri, namanya Maji.
Maju ini umurnya 4 tahun. Nanti aku mandi sih. Lemak tak bisa ngomong ya mereka. Ya, mereka ini beratnya bisa sampai 3 ton atau 3.000 kilogram dengan makan bisa sampai 100 kilogram rumput setiap hari. Ya, ada yang berenang juga ya. Biasanya kuda Nil itu lebih Kalau sering di itu air. batu, Iya. itu Ya, lebih. supaya kulit mereka itu tidak kering dan Ini batu. pecah-pecah. Ya, karena kulit kuda Nil sangat sensitif. Tuh dia mau renang tuh mas. Ini banyak lagi tak. Itu dia mau berendam itu mas. Ya, di Afrika mereka sangat berbahaya ya, karena di sana banyak manusia terbunuh diinjak oleh kuda Nil ya dibandingkan diterkam singa. Ya, bukan untuk makanan tetapi untuk melindungi anak dan juga wilayah teritori mereka. Mereka satwa teritorial. Dan di depan ada yang di jalan. Kita ada hyena. Oke, salah satu predator yang berbahaya. Mereka bisa ditemukan di wilayah Afrika ataupun di Asia Selatan. Di kiri ada lagi satu ya. Ini swiper itu loh. Ya, ini stripe hyena dengan benang hitam di tubuhnya. Ada 4 jenis di dunia. Ada yang dengan tutul, warna coklat, dan Artwell hyena, dan yang belang ini. Ya, wajahnya menyerupai serigala ataupun anjing ya. Tapi mereka bukan jenis anjing dan juga bukan jenis serigala. Mereka punya jenis mereka sendiri, namanya Hyenidae. Ya, hyena. Ya, di habitat aslinya mereka hidup berkelompok, kelompok kecil, dan biasanya yang betina menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut. Ya, mereka pemakan daging tentunya ya. Dan biasanya mereka ini bisa makan bangkai ataupun sisa-sisa makanan dari singa. Oke, sekarang kita memasuki wilayah savana di Afrika. Di sini kita akan melihat beberapa jenis antelop dan juga ada jenis burung di sini. Mana burung? Tuh ada yang di tengah jalan tuh. Ya apa namanya? Oke, jenis antelop atau kijang. Yang pertama di kiri ini ya. Taringnya panjang, namanya eland. Mereka ini antelop terbesar dan terlambat di Afrika. Nah, tetapi mereka bisa melompat setinggi 2,5 meter. Jadi lompatannya tinggi. Jadi masih remaja bisa dibilang ya. Yang dewasa itu agak lebih besar lagi dari ini. Lompatnya kayak apa? Nah, yang warnanya agak cerah, lebih kecil juga ukurannya, namanya lechwe. Ya, lechwe ini kalau berlari mereka terlihat seperti terbang. Ya, karena mereka berlari dan melompat di waktu yang bersamaan. Kangaroo. Dia ngajak ngobrol mas. Ya. Masnya masih jelas. Ada yang Oke, nah yang memiliki warna hitam di sebelah kiri ini jenis antelop juga, namanya wildebeest atau genu. Ya, mereka ini hidupnya berkelompok besar, bisa sampai 1.000 wildebeest dalam satu kelompok di habitat aslinya ya. Dan juga mereka ini makanan favorit bagi singa dan juga buaya. Ya. Dagingnya enak, empuk. Nah, itu letup dia di bawah pohon. Ternyata loh. Ya, kita angkut ya. Apa? Oh, ini mau bertarung gitu ya. Eland versus lechwe. Patin sama Safi. Ya, ini lechwe yang jantan punya tanduk spiral, dan itu eland. Dan elandnya ini hanya satu tanduk ya. Jadi normalnya punya 2. Tanduknya patah, dan kalau antelop tanduknya patah tidak bisa tumbuh lagi. Dan satu lagi mau bertarung, normalnya 2. Oke, dan di depan kita ada gerbang besar lagi. Siapa mau duduk? Oke, jadi di sini tuh kita akan melihat singa di sini, tapi kami tukar dengan harimau karena kami ada program baru namanya Feed the Predator. Jangan khawatir ya, nanti kita juga akan melihat singa. Mereka beda tempat juga. Oke, selanjutnya kita akan melihat mamalia darat tertinggi di dunia. Lehernya panjang. Di sebelah kanan jerapahnya ya. Tuh dia ada bajunya. Jiraf. Namanya Hana. Hana ini masih muda, umurnya 5 tahun. Ya, jerapah bisa hidup hingga 25 tahun di habitat aslinya. Dan
jerapah, faktanya mereka ini bisa tidur sambil berdiri. Mereka tidurnya cuma 2 jam per hari. Ya, jadi sering begadang berarti ya. Oh iya, kiri. Iya, benar sekali ya, di kiri kita juga ada zebra di sini. Ini zebranya ukurannya besar ya, karena mereka terbesar di Afrika, namanya zebra Grevy's. Ya, zebra itu warna dasarnya hitam dengan belang putih. Ya, warna dasarnya itu dari organ reproduksi mereka yang berwarna hitam. Bang Fadil kenapa? Mamaku, Fadel. Ya, ada belangnya juga berbeda satu sama lain ya. Jadi sama seperti sidik jari kita. Masih tetap di kiri, satu yang berpunduk. Ya, unta, benar sekali. Ini unta punduk satu yang biasanya ditemukan di Afrika. Ya, yang di Arab itu biasanya berpunduk 2. Ya, dan mereka juga lebih besar daripada yang berpunduk 1 ini. Di dalam punduknya itu terdapat lemak, jadi bukan air ya, sebagai sumber energi mereka. Masih tetap di kiri juga. Ada bisa lihat monyet itu di batu? Matanya merah ya. Monyet mandrill. Ini salah satu monyet terbesar di Afrika. Uniknya monyet ini yang jantan itu lebih cantik daripada yang betina. Tanduknya ini bisa sampai 1,8 meter panjangnya dari ujung ke ujung. Dan biasanya suku di Afrika menggunakan sapi ini sebagai mas kawin. Namanya suku Masai ya di Afrika sana. Muda ya, umurnya 6 tahun. Oh, sapi. Sama kayak Fatih. Ya, mereka bisa hidup hingga 15 tahun di habitat aslinya. Dan itu kenapa surainya juga masih pendek ya. Kalau yang dewasa itu agak lebat dan agak lebih kehitaman surainya. Jadi makin dewasa mereka akan berwarna hitam rambutnya. Ya, yang betina itu biasanya tidak ada surai. Dan yang betina itu lebih agresif daripada yang jantan ini. Mereka juga pemburu yang lebih aktif. Biasa mama. Oke, coba tarik lagi. Fatir kotor. Jangan dicium kotor. Apa ini? Lagi ya? Oke, jadi di sini biasanya ada kuda nil. Kuda nilnya ada di semak-semak sana ya. Yang kecil. Lurus sama saya. Itu ya, kuda nil versi kecilnya. Kuda nil pygmy. Jadi berat mereka hanya bisa sampai 270 kg. Sembunyi dia ya. Ngantuk. Sampai. Dipikir dongeng ya. Apa? Tanya lagi. Oke, setelah mengunjungi Afrika kita kembali lagi ke Indonesia. Dan sekali lagi Anda bisa melihat ada gajah Sumatera. Tapi gajahnya lebih apa kalau saya menurut sini mau khusus. Oh, kita dia mau khusus aja. Oh, ada yang sayang-sayangan gitu ya. Tapi dia Oke, gajah itu selalu kotor ya di punggungnya. Jadi mereka kepanasan ya. itu ngapain itu? Itu sama anaknya. Oh, Nah, cucu. anaknya yang kecil. Oh, cucu. Jadi yang kecil itu anaknya yang jantan. Jadi yang jantan punya gading ya. Yang betina nggak ada gadingnya untuk gajah Hasia. Oke, jadi gajah itu selalu kotor karena mereka kepanasan dan mereka sengaja akan melempar tanah maupun lumpur ke punggungnya agar kulit mereka terlindungi oleh sinar cahaya matahari. Jadi bisa dibilang mereka seperti menggunakan sunblock atau sunscreen mereka. Fatir, maskernya pakai dong. Tadi mau ber- Nah, pakai. Enggak, usah ber- Jadi enggak ada. Dia kan masih baby. Akhirnya sebelum meninggalkan tram ini mohon periksa barang bawaan Anda ya supaya tidak ada yang tertinggal di dalam tram. Semoga liburannya menyenangkan. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Sekarang kita mau pulang ke hotel. Don't forget to like, comment, and subscribe and bye. Terima kasih.